Saya buka Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pengajian perdana bisa kita lakukan walaupun prediksi saya yang hadir 10 orang, tapi ternyata lebih ya insyaallah. Maka hari ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal. Taqabbalallahu karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan kemarin Allah terima semuanya. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, termasuk tilawah kita, Lailatul Qadar kita, ibadah semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita bertemu lagi tahun depan dengan Ramadan yang lebih indah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, bisa maksimal ibadah baik Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, dan Ramadan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di hari kiamat nanti, dan duduknya kita di sini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari sabdanya yang ke-19. Harapannya apa? Dengan mempelajari sabda beliau kita bisa menghidupkan sunnahnya, bisa mengikuti akhlaknya, bisa bersama beliau dan keluarganya di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hadis hari ini cocok sekali dengan bulan Syawal. Mengapa? Karena kalau bulan-bulan Ramadan ibadah kita bagus itu biasa. Tapi kalau Syawal masih bagus itu luar biasa. Auranya waktu Ramadan dengan aura sekarang agak berbeda sedikit ya. Ramadan tibu kinclong banget. Sekarang ada yang masih kinclong, ada yang mulai redup sedikit-sedikit. Kenapa? Karena boleh jadi ibadah kita tidak sekeren waktu Ramadan kemarin. Tetapi selama kita masih bisa menjaga semua rambu-rambu Allah, maka perlindungan Allah akan kita dapatkan. Hadis hari ini Rasulullah berpesan kepada seorang anak yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini umurnya masih 9 atau 10 tahun, tetapi dikasih otak tuh brilian, cepat ngapal, cepat ingat. Makanya di hadis ini, hadisnya panjang banget, tetapi sama Ibnu Abbas dihafal. Padahal beliau saat itu umurnya antara 9 dan 10 tahun. Kenapa? Karena nanti ada kalimat ya gulam. Gulam itu usia antara 2 sampai 9 atau 10 tahun. Maka berarti Ibnu Abbas pada masa itu, anak sekarang bilangnya bocil gitu ya, masih kecil tapi sudah meriwayatkan hadis sekeren ini. Maka kita lihat hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibu-ibu masih ingat kalau anhu itu perawinya saja yang muslim. Kalau radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan sama ayahnya sudah muslim. Ibu kenal gak sama Abbas siapa? Abbas ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas berarti Abdullah anaknya
Bapak Abbas gitu. Dan Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abdullah dengan ayahnya sudah Muslim. Begitu ya. Nanti di hadis lain ada misalnya an gitu ya. Oke, contohnya hadis pertama dari Umar ya. Hadis pertama itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab gitu ya. Itu radhiyallahu anhu. Kenapa? Berarti Umarnya saja yang sudah Islam. Tapi kalau Ibnu Abbas, Ibnu itu anaknya Abbas gitu. Kalau ibu-ibu sekarang pernah dengar gak kalau sekolah gini, mamanya Riki, mamanya Lina, mamanya gitu ya, yang disebutkan nama anaknya. Terkadang sampai kita lupa nama dia tuh siapa gitu. Ibu pernah begitu kan, punya anak di sekolah, misalnya nama anak saya Patih, mamanya Patih, mereka nggak kenal nama saya siapa, yang mereka kenal Patihnya gitu, mamanya Patih gitu. Jadi Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini dikasih kelebihan sama Allah banyak banget. Akhlaknya baik, otaknya encer, pengen banget deket dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering beliau itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak ilmu yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau di sini rata-rata mulai ngaji umur berapa? Dari kecil, umur 7, 9. Terus masih ingat gak waktu itu? Ibu waktu umur 10 tahun dapat hadis apa, dapat ayat apa, ingat gak sampai sekarang? Lupa. Itu kita, ilmunya udah banyak banget. Tapi nguap lagi hilang gitu ya. Nah Ibnu Abbas ini gitu. Kesimpan. Maka beberapa hadis ya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas karena memang Allah memberikan kelebihan kepada Ibnu Abbas, otaknya encer, akhlaknya baik, ilmunya banyak banget gitu ya. Jadi banyak beberapa yang melihat Ibnu Abbas ini memiliki ilmu yang tidak biasa gitu ya. Bahkan banyak yang menganggap remeh Ibnu Abbas, sehingga para sahabat sering membawa Ibnu Abbas ke majelis-majelis para sahabat yang dianggapnya punya ilmu lebih tinggi. Tetapi ketika Ibnu Abbas hadir, mereka baru paham bahwa Ibnu Abbas memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin ibu-ibu pernah dengar tentang tafsir surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath gitu ya. Itu para sahabat pada masa itu menafsirkannya biasa. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka umat Islam akan datang berbondong-bondong. Nyaris sama. Ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, apakah tafsiranmu sama? Langsung Ibnu Abbas mengatakan tidak. Apa yang kau pahami dari surat itu? Apa jawab beliau? Ketika turun surat ini berarti ajal Rasulullah sudah dekat. Nangis semuanya itu. Bagaimana engkau menafsirkannya ya Ibnu Abbas? Apa jawab beliau? Kalau pertolongan sudah datang, banyak umat Islam masuk berbondong-bondong, berarti tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, berarti sudah waktunya beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nangis, kenapa? Takut kehilangan Rasulullah, dan nangis betapa Ibnu Abbas ini bisa memiliki tafsiran yang di atas rata-rata gitu. Qadarullah, setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath,
3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Jadi para sahabat tidak meragukan lagi ilmu dari Ibnu Abbas. Kemudian dari hadis ini gitu ya, bagaimana Rasulullah memanggil Ibnu Abbas dengan panggilan ya gulam, para orang tua belajar. Ibu kalau manggil anak panggillah dengan panggilan yang enak, yang lembut, yang berkesan. Nah, gitu. Kalau orang Jawa apa ya? Ndek gitu ya. Ada yang neng gitu ya. Jangan heh. Nah, Rasulullah nyontohinnya ya gulam gitu. Saya suka sedih kalau ada ibu-ibu manggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang gak enak gitu. Namanya bagus tetapi dipanggilnya dengan panggilan yang tidak bagus. Padahal panggilan itu adalah doa. Jadi nama harus yang indah, dipanggilnya indah. Kekurangan orang Indonesia namanya bagus tapi panggilannya kurang bagus. Contoh namanya Abdurrahman, dipanggilnya Oman gitu. Gitu ya. Namanya Salsabila, dipanggilnya Bella atau Salsa gitu. Dipotong-potong gitu. Nggak utuh gitu ya. Kalau namanya dipanggil utuh bagus, nggak usah jauh-jauh. Saya namanya Fathiyah, sebetulnya Fathiyah. Orang Indonesia nyebut Fathiyah susah, jadi Fathiyah. Waktu SD dipanggil Tia, kepotong kan, kepotong. Pas di pesantren sama di Pakistan dipanggilnya apa? Feti, kepotong. Jadi nggak bagus kan. Alhamdulillah sekarang dipanggilnya Bu Fathiyah, lengkap gitu. Kalau orang Arab manggil Fathiyah gampang, kaif halak ya Fathiyah, gampang. Kalau orang Indonesia ngos-ngosan dulu. Akhirnya Fathiyah jadi dipanggil Fathiyah gitu ya. Itu contoh. Ibu perhatikan siapakah nama anak kita yang dipanggilnya utuh. Paling cuma 1-2 yang dipanggil utuh, selebihnya jarang yang utuh. Dipanggilnya dipotong. Jadi ibu nanti kalau punya cucu, nama depannya itu 2 kata, biar dipanggilnya utuh. Faris, Naila gitu. Itu kan 2 kata ya, dipanggilnya utuh gitu. Naila atau Faris, banyak Bu. Fatih, itu kan 2 kata tuh. Kebanyakan kita panjang, dipanggil ujungnya aja yang ini kok namanya siapa, dipanggilnya siapa gitu. Nah, panggil dengan panggilan yang indah itu nomor 1. Nah, ya gulam gitu ya. Jadi pertama kita kenal dengan Abdullah bin Abbas, yang kedua cara manggil. Cara manggil dengan panggilan yang indah. Yang ketiga, kalau ngasih nasihat yang efektif itu 3 waktu. Ini kapan Rasulullah ngasih nasihat sama Ibnu Abbas? Ketika akan pergi. Saat akan pergi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan apa? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadillaha yahfadka. Nah, gitu maksudnya. Nah, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Apa yang pertama? Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi waktu yang efektif ngasih nasihat sama anak itu ada 3. Yang pertama ini nih Bu, anak mau pergi, nah jangan lupa sholat, nah jangan lupa kabarin mama, nah jangan lupa dijaga adabnya, nah gitu. Kalau anak laki-laki to the point, cepet, singkat, padat, nah jangan lupa sholat gitu. Anak perempuan boleh agak panjang sedikit. Nah, nanti kalau kamu sampai di sana gitu, kupingnya agak tebel.
Ada bakat ngerumpi perempuan itu. Laki-laki enggak. Laki-laki, nah jangan lupa sholat. Nah kalau panjang-panjang dia udah pergi. Nah nanti, nah kemana? Dia udah pergi. Laki-laki memang gitu, singkat, padat. Kupingnya nggak kuat lama-lama. Beda ibu sama anak perempuan. Anak perempuan berpanjang-panjang tetap masih didengar. Malah kadang-kadang nanya, Umin nanti kalau aku, malah nanya anak perempuan, ngobrol itu bisa berjam-jam. Tapi kalau anak laki, udah dulu ya Mia, udah gak betah dia. Ibu perhatikan, bapak-bapak sama ibu-ibu kalau ngerumpi lamaan siapa? Lamaan perempuan. Jadi diingat, ini waktu efektif ngasih nasihat. Kenapa? Karena kalau kebanyakan ngasih nasihat, anak tuh pengen muntah, overdosis. Nah duduk, mama mau ngasih nasihat, kan tadi pagi udah mah gitu. Dia capek dengerin nasihat terus, sore dikasih, malam dikasih, capek dia bu. Tapi kalau nggak pernah dikasih nasihat, penyakitnya nggak hilang. Obat kalau nggak dikasih, penyakitnya nggak sembuh kan bu. Kebanyakan tidak bagus, tidak pernah dikasih obat pun tidak bagus. Ada waktunya, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali. Nah Rasulullah ngasih contoh kepada kita waktu yang efektif 3. Yang pertama ini, kalau mau pergi, ibu anaknya mau mondok, mau ngekos, mau nikah, mau yang sifatnya dia mau pergi gitu, mau umroh, mau traveling, mau pulang kampung gitu ya bu. Itu yang sifatnya dia mau pergi, mumpung dia mau pergi, nasehatin anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua kapan? Yang kedua ketika mau makan atau sedang makan-makan. Dulu pun ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu kalau makan suka lupa bu. Tangan kirinya yang jalan, tangan kirinya yang mau ngambil gitu. Jadi ibu tahu makanan Arab ya, pakai nampan besar gitu kan. Ibu pernah lihat nggak dagingnya di tengah-tengah, daging kambingnya. Beda sama kita kan prasmanan. Nah kalau orang Arab nampan besar, dagingnya di tengah-tengah. Umar bin Abi Salamah ngeliat daging di tengah, langsung tangan kirinya gitu tuh bu. Apa kata beliau? Kata Rasulullah apa bu? Ya gulam, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Apa artinya? Nah kalau makan itu baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat, karena dagingnya kan jauh, tangannya gitu bu, makannya yang terdekat saja. Sama kalau kita prasmanan, yang terdekat sambal ya sambal dulu gitu kan bu, jalan kan bu, jangan rendang masih jauh nih, wah kata di sini rendang diambil, plak gitu. Kan rame tuh bu, sempat viral ya bu, bagaimana ibu-ibu ngambil rendangnya jauh gitu. Yang deket-deket dulu aja. Nah kalau anak-anak lupa dengan hadis ini, ada guru yang ngajarin hadis ini pakai lagu. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah gitu. Itu hadis sebetulnya bu. Makan baca bismillah gitu kan bu. Makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Itu hadis. Karena nggak mungkin anak kita makan pakai tangan kiri terus kita bilang, nah Rasulullah bersabda gitu. Nggak cocok. Tapi kalau pakai lagu, anak hafal. Gimana makan? Dia langsung ganti pakai tangan kanan gitu. Itu etika yang diajarkan Rasulullah, seindah itu. Saya perhatikan banyak anak-anak makan, mohon maaf ya bu ya, ngambil banyak terus tidak dihabiskan. Bukan hanya anak-anak, ibu-ibunya juga begitu. Kalau di prasmanan saya ngeliatnya, ya Allah daging utuh, ayam utuh gitu ya bu ya.
Padahal yang menjamu itu kan mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak kecil gitu. Caranya gimana? Yang kita doyan aja yang kita ambil, Bu. Prasmanan, dah gitu. Ini misalnya kita nggak makan nih, jangan diambil, kita lewatin gitu. Walaupun ternyata ini nggak doyan, itu nggak doyan gitu ya Bu ya. Yang doyan cuma sambal sama kerupuk, ya udah. Yang diambil sambal sama kerupuk aja. Pernah kan Bu kita kalau kondangan, oh ini saya nggak doyan nih, oh ini pedes nih, oh ini nggak usah diambil. Boleh jadi ketika kita tidak ambil, orang yang datang terlambat ngambil itu, dia jadi ada lauknya. Kesian Bu, gara-gara kita ngambil, yang terakhir datang nggak dapet apa-apa. Padahal di piring kotor, ya Allah, makanan banyak banget yang dibuang, itu mubazir. Jadi indahnya itu kalau makan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama baca Bismillah, kedua pakai tangan kanan, ketiga yang terdekat saja. Yang keempat apa Bu? Yang keempat itu usahakan kalau makan itu enggak nyiplak, tuh bahasanya apa ya? Bunyi. Ya, bahasa cakungnya apa bahasa cakung? Nyiplak juga sama, berbunyi Bu yang gitu. Mulutnya ditutup. Terus makan nggak terburu-buru. Ada kan bilang, saya nggak perlu nyebut negara ya Bu, intinya di sosial media orang makan telur gitu bilang masuk semuanya, kan bisa dibelah gitu. Itu sosial media kadang-kadang kita anggapnya gimana gitu ya, makan main banyak-banyakan satu piring besar, nggak diajarkan juga. Kalau Rasul bagaimana Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan kecuali udah lapar baru makan, dan sudah berhenti sebelum kenyang. Jadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kalau kita kan semuanya nasi Bu, sampai sendawa baru kita berhenti. Nah, jadi usahakan makan, kenapa harus dihabiskan? Karena keberkahannya ada di akhir Ibu. Jadi kalau misalnya kita makan ada sisanya, boleh jadi keberkahannya ada yang di sisa tadi gitu. Berbeda kalau kita makan habis semua, keberkahannya masuk ke dalam tubuh kita. Terus kenapa sih makan nggak boleh pakai tangan kiri? Setan makannya pakai tangan kiri. Rasulullah makannya pakai tangan kanan. Udah diatur Bu sama Allah demikian. Kiri buat istinja, kanan buat makan. Jadi ngelatih anak cucu itu gimana caranya biar dia makan pakai tangan kanan. Dilatih, dibiasakan gitu. Nah, kenapa tadi kalau makan harus dihabiskan? Karena memang keberkahannya ada di nasi yang kita makan. Khawatir yang kita sisain di situ keberkahannya gitu maksudnya. Kecuali kalau tulang, cabe, jangan juga Bu. Dipisahin gitu ya Bu ya. Banyak etika makan yang perlu kita terapkan, lagi belajar. Kenapa? Biar bisa sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar bisa sama. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, etika Rasulullah kita ikuti, Ibu tahu apa yang akan kita dapatkan? Posisi kita semakin dekat dengan Rasulullah gitu. Kalau kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis posisi kita mendekati beliau begitu. Makanya akhlak beliau kita ingin ikuti, sunnah beliau kita ingin hidupkan, gitu kan Bu? Harapannya apa? Biar tambah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Itu nasihat yang keberapa Bu? Ya Ibu, saya di sini Ibu udah lupa gimana saya pulang ke rumah. Yang kedua, jadi waktu yang efektif, waktu yang tepat ngasih nasihat. Yang pertama kapan Bu?
ketika akan pergi, yang kedua saat makan atau makan-makan, yang ketiga kapan? Yang ketiga pada saat mereka sakit. Orang sedang sakit, rapuh dia punya hati. Ketika rapuh kita isi, itu pas. Kan ibu udah bilang nggak usah ngebut gitu. Iya, misalnya dia sakit, kan ibu udah bilang makannya jangan terlalu banyak. Kita isi itu bu, standar aja, proporsional, jangan terlalu banyak. Kita saja bu, kita orang dewasa lagi sakit kan cengeng ya bu. Saya kalau nengok orang sakit sering banget mereka gini, makasih bu, ibu udah datang gitu. Rapuh orang sakit itu, anak kecil juga sama. Kita lagi megang HP, kita sakit megang HP, ditanya sama suami, ibu udah meninggal? Udah, padahal mah tadi lagi enak-enak banget. Cengengnya keluar gitu. Anak pun sama ibu. Makanya orang-orang yang sedang sakit itu doanya seperti malaikat, langsung tembusnya cepet kalau dia ikhlas. Saya pernah cerita sama ibu, bagaimana seorang jamaah saya itu sakit, saya lupa ya gigi atau rahang, itu sakitnya luar biasa dia bilang. Sampai akhirnya apa? Oh iya, kata Bu Fatihah kalau lagi sakit berdoa. Dia berdoa, doanya menurut dia itu sesuatu yang mustahil. Dia bilang apa? Saya kan ASN, suami tukang bangunan, pergi haji, aduh itu mustahil dia bilang. Tapi karena lagi sakit saya langsung bilang sama Allah, ya Allah berikanlah hamba bisa pergi haji bersama orang tua, bersama mertua. Coba bu, berdua aja secara logika mustahil. Ini doanya bareng sama kedua orang tuanya, bareng sama kedua mertuanya. Saya doa aja bu, kan kata ibu orang sakit gitu ya, doanya mustajab. Ibu tahu apa yang terjadi? Suaminya pindah kerja di salah satu kantor. Terus kata temennya, kamu izin dulu aja sama kantor yang lama gitu ya. Kalau kamu mau ke kantor yang enggak deh, nanti aja kalau sudah diterima gitu, baru saya izin. Ini kalau saya keluar belum diterima gimana? Ngelamarlah bu di kantor yang baru. Qadarullah diterima. Dia setiap mau izin gak enak sama atasannya, bilangnya apa ya gitu. Ternyata ibu, kantor lamanya itu bangkrut dan dia dapat pesangon ratusan juta yang uangnya cukup buat dia, istrinya, kedua orang tuanya, mertuanya berangkat haji ibu. Dia diterima di kantor yang baru, dari kantor yang lama dia dapat pesangon ratusan juta. Waktu dia cerita ibu, dia nangis bu, sampai gitu bu, saya gak nyangka, bener loh bu, bener gitu. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Saat sakit luar biasa itu dia angkat tangan, pengen pergi haji gitu. Kita kan kalau lagi sakit ngeluhnya doang kan yang dibanyakin ya bu. Ya Allah mana pala pusing, ya Allah mana pinggang, ngeluhnya dibanyakin. Padahal mumpung sakit angkat tangan ya bu. Ini pengalaman saya juga ibu, saat mau lagi melahirkan. Ibu yang melahirkan merasakan ya, waktu mau melahirkan kan sakit banget kan bu. Yang kepikiran sama saya apa bu? Ya Allah ini pembukaan sekian lama banget gitu ya bu ya. Aduh kalau lagi sakit langsung ya Allah mudahkan skripsi saya ya Allah. Namanya juga student, pengennya selesai kan bu. Minta mudahkan skripsi sama pergi haji. Masya Allah ibu, dua-duanya dikabulin bu. Skripsi selesai, berangkat haji juga. Jadi orang sakit yang pertama doanya mustajab, yang kedua hatinya rapuh. Maka Rasulullah pernah melihat anak Yahudi lagi sakit, ditengokin bu. Beliau bilang apa? Aslim, masuk Islam lah. Lihat ayahnya,
Aslim kata Rasul, masuk Islam. Dilihat lagi ayahnya. Sampai ketiga diminta untuk masuk Islam, anak ini masuk Islam. Jadi mumpung lagi sakit, doa yang banyak. Anak sakit dinasehati. Sama Bu, suami sakit juga kita ingatkan. Bedanya kalau nasehatin anak mertua beda sama nasehatin anak kandung. Ya Bu ya, anak kandung gak minum obat, minum gak, bisa begitu Bu. Anak mertua nggak mau minum obat, bingung kita Bu, dimarahin suami kita. Nggak dimarahin, dia nggak sembuh-sembuh. Ada kan Bu tipe suami yang malas minum obat ya Bu, minum obat malas, ke rumah sakit takut, bingung diapain ini anak mertua gitu kan Bu. Nah padahal saat dia sakit sama Bu, ayah mumpung sakit doa yang banyak. Nah mumpung sakit lagi digugurkan dosa-dosa, minta sama Allah yang banyak. Sama Bu, kalau kita sedang sakit minta yang banyak. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah kabulkan. Itu terkait dengan waktu yang efektif memberi nasihat. Sekarang kita lihat isinya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini hadis Abdullah bin Abbas gitu ya. Berkata suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngebonceng. Jadi Rasulullah di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Nah ketika lagi ngebonceng Bu, Rasulullah pesan sama Abdullah bin Abbas, ya gulam gitu, inni u'allimuka kalimat. Nah aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nih yang pertama ya Bu, nasihat yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Yang pertama, menjaga agama Allah. Jangan sampai di Indonesia kita muslim pas keluar negeri udah pindah agama kita. Naudzubillah. Jagalah Allah di sini maksudnya jaga agama Allah. Pede Bu, tetap aja pakai busana muslim, kan kita orang Islam. Jangan sampai di Indonesia kita pakai jilbab pas keluar negeri lepas. Memang kalau namanya berbau Islam, kalau ke negara minoritas itu interogasinya lama Bu. Nggak usah jauh-jauh ke Singapura aja. Saya 3 kali diinterogasi ke Singapura Bu. Kenapa? Namanya Siti Fathia Khatib, Islami banget Bu. Diklik di internet, tek, keluarkan Bu semuanya Bu. Langsung diinterogasi Bu. Waktu tahun 2009 2010 diinterogasi. Berangkat sama suami diinterogasi. Berangkat sama anak-anak diinterogasi lagi. Sampai males lah ke Singapura gitu ya. Kenapa? Mereka takut Bu, kalau saya bawa misi di negara mereka, diinterogasi di ruang yang terpisah Bu. Anak sama suami nungguin sampai berjam-jam, interogasinya lama. Itu sampai 3 kali Ibu. Terakhir tahun kemarin liburan ke sana yang diinterogasi 3 anak saya yang kelahiran Pakistan. 3 anak saya yang kelahiran Islamabad, dilihat kan Bu di paspornya Islamabad, 3-tiganya diinterogasi. Jadi kalau yang namanya berbau Islam agak-agak itu Bu. Tapi Bu, kalau kita yakin bahwa Allah akan nolong kita, ya sudah, jaga agama Allah, itu nomor 1. Yang kedua, jaga hukum Allah, perintahnya dijaga, larangan dijaga. Setiap pergi kemana saja yang pertama diingat, Ibu sholatnya di mana gitu.
Kita kalau sholat kan pikiran suka kemana-mana ya Bu. Nggak apa-apa sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Yang pertama kalau kita mau pergi nanti sholatnya di mana? Itu pertama Bu. Terus mau di jamak di hotel atau di masjid. Banyak banget Bu yang liburan Bu, nggak sholat gitu. Makan tapi nggak sholat. Alasannya apa? Allah Maha Pengampun. Dia lupa azab Allah juga pedih. Lupa. Mbak nggak sholat, Allah Maha Pengampun. Biasanya dia rajin sholat, pas jalan-jalan nggak sholat. Makanya perempuan kalau lagi jalan-jalan haid seneng banget. Mbak udah sholat, haid gitu. Lagi mens gitu kan. Jadi jaga rambu-rambu Allah, perintahnya dijaga, larangannya dijaga. Kalau kita istiqomah menjaga rambu-rambu Allah, maka Allah akan melindungi kita di mana saja, di mana saja. Jadi kalau kita pesan sama anak-anak kita, nak, jangan lupa sholatnya nak, biar Allah melindungimu, Allah menjagamu. Nanti ibu bisa lihat di surat Ar-Ra'd. Qoriahnya megang Quran gak nih? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Tolong dibacakan artinya. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Iya, pelindung Ibu. Jadi baginya ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti secara bergiliran, bergantian. Kemana saja kita pergi, ingat Allah. Jaga rambu-rambu Allah. Nanti Allah akan ngirim malaikat, tolong lindungi A, B, C, lindungi fulan, fulana gitu Bu. Itu atas perintah Allah dan malaikat bergiliran Bu ngelindungin kita. Kenapa para malaikat ini menjaga kita, melindungi kita? Karena kita menjaga agama Allah. Karena kita menjaga perintah dan larangan Allah, maka kemana saja kita pergi, Allah akan mengirim duta-dutanya, para malaikatnya untuk menjaga kita. Orang punya niat buruk sama kita Bu, kalau kita ngejaga agama Allah nggak akan terjadi apapun. Tetapi kalau kita sudah mulai meninggalkan agama Allah, mulai meninggalkan rambu-rambu Allah, Allah lepas tangan. Dan kita nggak akan pernah sanggup kalau Allah lepas tangan. Maka penting banget menanamkan muraqabah kepada anak-anak. Apa muraqabah Bu? Muraqabah itu merasa dipantau Allah. Nah, jaga Allah ya. Tetap sholat. Allah itu memantau kita. Allah itu ngawasin kita. Ini di surat Ar-Ra'd ini jaminan dari Allah bahwa malaikat bergiliran, bergantian melindungi kita di depan, di belakang gitu Bu. Kenapa? Karena kita menjaga agama Allah. Pergi kemana saja, jangan tinggalkan sholat. Pergi kemana saja, banggalah jadi seorang muslim. Pergi kemana saja gitu ya, itu jangan lupa Allah itu mengawasi kita. Jadi itu pesan yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Yang kedua apa? Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, Dia senantiasa bersamamu. Jadi yang kedua, jaga Allah,
maka Allah senantiasa bersamamu. Dia dampingin kita di mana saja. Jadi masalahnya kita merasa enggak kalau Allah bersama kita di mana saja. Kalau kita merasa Allah ada, even kita liburan sama anak-anak ya Bu, itu yuk sholat bareng, ayo cari makanan yang halal. Ada tempat-tempat di mana nyari makanan halal susah. Gak apa-apa nak, kita jalan kaki kita capek nyari makanan halal daripada kita kesentuh makanan yang haram. Makanya paling enak jalan-jalan itu umroh, itu paling enak. Makanannya halal semua insya Allah. Tapi kalau ke negara-negara tertentu, ya Allah ibu capek kaki kita cari makanan yang halal. Mohon maaf, bukan hanya mohon maaf ya Bu, bukan hanya nggak ada B2-nya, bukan. Karena terkadang orang nggak paham, masakin campur Bu, satu panci, cuma yang ini daging sapi, yang satunya lagi pakai B2, tapi kan alatnya sama. Itu yang kita khawatirkan. Makanya ada jamaah saya pergi kemana aja dia bawa rice cooker yang kecil loh Bu, yang cuman setengah liter, selalu dia bang, saya ke negara ini negara itu saya bawa rice cooker sama bawa abon atau rendang, udah dia nggak bisa makan yang lain, nanti rice cookernya ditinggal di sana. Kenapa? Yang penting makanannya halal, jangan apa-apa, nggak usah jauh-jauh keluar negeri. Ada beberapa tempat saya nggak perlu sebut ya Bu ya, saya nggak berani makan di mana tempat-tempat itu nama makanannya udah nggak Islami ya Bu, saya nggak berani. Kenapa? Kalau ada makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, itu 40 hari 40 malam badan kita nggak mau diajak ibadah Ibu. Yang nggak sengaja saja lemes, malas Bu, apalagi memang yang sengaja makan. Jadi diusahakan Allah itu bersama kita. Mau melakukan apapun ingat Allah bersama kita. Jangan pernah merasa sendiri kalau lagi traveling, lagi pergi kehabisan ini, kehabisan itu. Oh Allah bersama kita. Itu 2 kalimat yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Bulan depan insya Allah terkait dengan pertolongan Allah, gitu ya Bu ya. Jadi ada 4 pembahasan, 2 sudah kita dapatkan, 2-nya lagi insya Allah bulan depan. Gak terasa sudah jam 11. Ibu-ibu solehah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya kembalikan lagi kepada MC, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian yang disampaikan oleh Ustazah. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oh 2, 1 aja. Iya. Bonus kali ya Ibu, 2 nggak apa-apa. Bonus. Yang pertama, kewajiban menyampaikan salam. Misalnya kita silaturahmi Ustazah ke rumah kakak atau ke rumah adik. Nah, di sana tidak ketemu seseorang, lalu dia nitipin, nanti kalau ketemu sama ini salamin ya gitu. Misal kita tidak bertemu dengan kakak kita atau tidak ketemu dengan istrinya, Mas Nonto tolong kalau ketemu salamin ya gitu. Terus kita lupa tidak menyampaikan. Yang kedua sedikit ya. Kalau kita mendapat rezeki atau mendapat makanan atau pakaian yang tidak kita sukai, hukumnya bagaimana ya Ustazah? Sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lupa dengan sengaja berbeda enggak? Berbeda. Lupa, mau bagaimana lupa? Ada orang sengaja ninggalin sholat. Nanti aja tadi ya, misalnya orang jalan-jalan, sengaja memang dia ninggalin sholat. Oh dosa besar. Tapi kalau orang lupa, dia merasanya udah sholat gitu. Emang sekarang jam berapa misalnya? Dia lupa.
Allah ampuni enggak? Allah ampuni. Berbeda antara sengaja dengan lupa. Orang lupa itu lagi puasa minum, dia makan, dia kenyang sampai batal nggak puasanya? Nggak batal, Bu. Orang lupa, karena memang lupa. Yang kesian pas lagi makan cabai, sambal, inget puasa, wah, lanjutkan, karena dia sudah inget. Tapi waktu dia lupa, nggak apa-apa, Bu. Ada teman saya benar-benar lupa makan, dia minum, terus dia kan lagi puasa, biarin sampai dia kenyang. Jangan. Ingatkan, Mbak puasa, oh iya, tinggalkan. Terus bagaimana? Lanjutkan kata Rasulullah. Karena lupa, orang lupa dimaafkan. Itu ibadah saja orang puasa enggak batal, apalagi muamalah. Lupa. Sekarang kan zamannya WA, ya kan? Ada nomor WA-nya nggak? Bisa titip salam. Mbak, titip salam ya sama ini dari. Gitu. Sekarang mah tuh zamannya zaman dipermudah lah. Bisa telepon, bisa Zoom, bisa gitu. Kalau lupa ya sudah. Terus yang kedua terkait dengan datang ke rumah nggak ada orangnya gitu ya. Gimana tadi? Oh ya, makanan, pakaian yang kita nggak doyan, nggak suka. Kalau yang nerima suka, ya nggak apa-apa. Ada makanan keren banget, Bu, makanan keren banget. Abang saya nggak suka, dikasih ke orang, yang dikasih suka banget. Pahala kan, Bu? Gitu. Ada orang nggak doyan rendang, kitanya doyan yang dikasih, pahala nggak, Bu? Pahala banget. Aduh, ada rendang aku nggak doyan. Terus kitanya bilang, sini buat aku doyan. Pahala nggak, Bu? Pahala. Patokannya bukan di kita. Yang parameternya itu yang layak. Layak dimakan, layak dipakai, begitu. Bukan masalah senang atau tidaknya, bukan, tapi layak digunakan gitu. Baju masih bagus dikasih sama orang, terus kita nggak suka warnanya, masih baru, masih layak dipakai, kita kasih ke orang, pahala. Cuma bedanya semakin kita suka, semakin besar pahalanya gitu. Kalau boleh apa enggak? Boleh. Karena patokannya bukan doyan atau tidak, suka atau tidak kitanya, tapi layakkah diberikan ke orang lain. Saya punya ART dulu, Bu, nggak doyan semua daging, ayam nggak doyan, daging nggak doyan, ikan nggak doyan. Jadi kalau dia dapat dikasih ke temennya seneng lah, Bu. Dia nggak doyan, nggak tega katanya makan daging ayam, nggak tega waktu motongnya. Ikan nggak tega waktu dia nggak makan apa-apaan, Bu, kecuali telur tok. Terus yang di samping dia seneng kan, Bu, ayamnya buat saya, ya ambil aja, seneng kan, Bu, gitu. Jadi bukan faktor doyan endahnya, tapi layakkah dimakan oleh orang lain, layakkah dipakai oleh orang lain. Semakin kita suka dengan barang itu, semakin besar pahalanya. Kita seneng banget sama jilbab ini atau baju ini, terus teman kita bilang, baju kamu bagus, mau, kita lagi seneng-senengnya, nah itu yang pahalanya besar. Biasanya kita seneng, kita simpen dong, Bu, kita simpen yang kita seneng gitu kan, Bu. Terus tiba-tiba kita kasih ke orang, nah itu yang pahalanya besar. Tetapi yang standar bagaimana? Yang layak, begitulah. Layak dimakan, dikonsumsi, dan layak untuk digunakan. Kalau udah bolong-bolong gitu, walaupun kita seneng, tapi nggak layak, nggak begitu ya. Jadi patokannya itu. Baik, ada lagi satu lagi, silakan. Silakan Ibu. Bisa maju, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Kayu Tinggi. Tadi ada 3 poin yang Ibu Patia jelaskan bagaimana caranya waktu yang efektif dalam menasehati anak. Yang pertama pada saat pergi, kemudian sakit dan makan. Nah, mengenai 3 poin ini kita nggak bisa pungkirin dengan usia anak dan perkembangan media yang pesat dan modern saat ini, di mana yang saya alami sendiri itu di usia ABG, Bu, usia pubertas. Kebetulan saya punya anak usia pubertas 13 tahun. Ketika saya nasihatin, pada saat saya nasihatin dia bilang iya, oke, tapi setelahnya dia berubah lagi. Nah, bagaimana tips dari Ibu agar ketika kita menasehati anak ini benar-benar dipakai gitu? Jadi kan ini kan latihan buat kita juga. Bagaimana tingkat kesabaran kita dalam mendidik anak usia pubertas. Oke, gitu aja Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi ya, ada ya. Oh, baik, oke. Sekalian Ustazah. Mana lagi yang mau Ada bertanya? terakhir satu lagi, biar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustazah, ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rahma. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Berhijrah itu kan berjalan kepada kebaikan, yang artinya merubah semuanya menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih Allah ridhoi. Dan menurut Ustazah, manakah yang lebih penting untuk perempuan ketika dia berhijrah? Manakah yang didahulukan, pakaiannya kah atau sikap dan tutur katanya? Dari penyampaian Ustazah yang sudah disampaikan mengenai hukum Allah, menjaga hukum Allah, dan menurut saya bertanya kepada Ustazah, manakah yang lebih penting dulu? Ketika perempuan berhijrah menjadi lebih baik, merubah pakaiannya menjadi lebih baik, atau sikap dan tutur katanya? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di era digital ketika semua megang gadget ya Bu, semua megang HP, sampai ibu-ibu kalau gak megang HP meriang badannya. Aduh, HP mana, mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Kenapa anaknya bisa demikian? Karena kitanya pun sama gitu. Kalau anak boleh jujur, mungkin anak akan bilang, enak ya jadi HP, dipegang terus, dipeluk terus, tidur sama HP gitu ya. Sayangnya kan anak nggak bisa komplain dengan perilaku kita sebegitu dekatnya dengan HP kita. Nah, anak-anak saat di masa pubertas itu abut ya, acuh tapi butuh gitu. Dia acuh sama orang tuanya, tapi dia masih butuh Ibu. Dia kayaknya oke, itu lazy mind, gak mau mikir. Anak-anak sekarang itu dihinggapi lazy mind, lazy banget gitu, males, gak mau mikir. Nah pergi ya, oke. Nah nanti oke, sekedar di lisan saja, prakteknya belum tentu. Cuma biar mamanya gak cerewet, gitu aja. Nah jangan lupa sholat ya, oke. Sholatnya kapan kek gitu, yang penting oke. Karena kalau kita gak bilang oke, itu kan masih gini. Nah nanti
tapi masih cerewet Bu, biar enggak cerewet gitu. Anaknya nyari cara. Ya, oke, gitu. Dia nggak mau mikir, nggak mau gitu ya Bu. Misalnya, nak baju lebaran warnanya apa? Terserah Bunda. Hijau ya, oke. Biru, oke aja pokoknya. Karena saking udah nggak mau mikir dan nggak mau bertele-tele. Terus gimana? Biasanya usia begitu tuh kan lagi tadi abut ya, kayaknya acuh sama kita, tapi dia butuh banget. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, makan-makan ya, itu duduk bareng, pegang, cium. Kadang-kadang bahasa body kita itu menguatkan gitu. Bukan hanya lisan ya yang kita ucapkan, tapi ada pelukan, ada kontak body, ngelus, gitu. Ada ciuman. Kenapa? Akan berbeda. Misalnya kita bilang, nak ngaji yuk, beda sama kita bilang kita ngaji yuk, gitu. Jadi ada kontak body. Sama halnya kita kan kadang-kadang kayak nggak butuh orang tua, tapi saat diuji kita nyari orang tua kita kan gitu. Anak-anak pun demikian, sebetulnya dia butuh banget kita, cuma nggak mau mikir, malas mikir. Terus bagaimana? Umumnya di usia lulus SD, lulus ya, kalimat lulus tuh mereka menganggap udah dewasa. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMU, karena lulus gitu. Kayaknya udah dewasa banget gitu. Merasa sudah dewasa padahal masih butuh pantauan kita. Syukur-syukur nak, Idul Fitri nggak ada yang megang gadget ya. Idul Fitri waktunya kita ngobrol ya, misalnya gitu. Ini halal bihalal, semua sepupu megangnya HP, om tantenya HP. Gimana halal bihalal mau gitu kan? Karena di sekitar dia HP semua, sehingga dia tergoda untuk megang HP dan malas berpikir. Jadi ada kontak body, syukur-syukur ada doa juga. Doanya kita mainkan, sentuhannya kita mainkan, setelah itu kita serahkan kepada Allah tentang hasilnya, begitu. Disebut nama kita satu persatu, jangan bosen. Jangan berikan anak-anak saya, berikan Bu dengan ya Allah, jadikan fulan nama lengkapnya, fulanah nama lengkapnya, terus Ibu disebutkan. Kalau bukan kita yang mendoakan anak-anak kita, siapa lagi? Kalau sudah disebut namanya, nih sentuh bodinya, entah dengan elusan, ciuman, pelukan. Ibu, anak-anak saya walaupun sudah nikah, sudah punya anak, itu kalau dipeluk tuh beda. Mereka nyaman gitu, nyaman. Karena kalau pelukan orang tua itu menghangatkan. Even dia punya pasangan, tetapi kalau pelukan pasangan kan berbeda ya Bu dengan pelukan orang tuanya begitu. Jadi sering-sering dipeluk, disebut namanya dalam doa. Kita sampaikan bahwa kita kalau cerewet itu karena sayang. Cerewetnya kita karena cinta, karena sayang, karena perhatian. Sehingga mereka tahu, oh itu alasannya. Memang terkadang debat kecil ya, Bu, kenapa sih aku harus begini, kenapa sih aku harus begitu gitu. Anak sekarang kan kalau dilarang ogah gitu ya, ogah banget dilarang. Kenapa sih kayaknya hidup susah banget gitu. Sampaikan alasannya bahwa kita sayang sama dia, sayang dengan usianya yang sudah sedemikian rupa dan seterusnya begitu. Terakhir, hijrah. Apa sih arti hijrah? Al-muhajir man hajar manahallahu anhu. Yang disebut hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jadi al-muhajir
Man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut hijrah adalah meninggalkan larangan Allah, larangan membuka aurat gitu, larangan mengeluarkan kata-kata kotor. Terus mana yang duluan? Pertama fisiknya dijaga, auratnya dijaga. Ibu tahu kalau udah jaga aurat, udah pakai pakaian begini, dia akan malu dengan sendirinya ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Pernah ada teman, kita waktu masih muda ya Bu, jalan bareng-bareng, terus teman saya ngakak, ngerti gak ngakak, ketawanya tuh ngakak gitu. Ada anak muda bilang gini, Mbak, kalau ketawanya sampai segitunya, lepas aja jilbabnya, jangan menghancurkan orang-orang yang berjilbab tapi ketawanya sebegitunya gitu. Itu otomatis, jadi nggak apa-apa pakaian dulu, kan menutup aurat hukumnya wajib kan. Nah ketika menutup aurat hukumnya wajib, dia sudah menjaga rambu-rambu Allah, dia akan tertata dengan sendirinya. Lisannya dia akan malu lah, masa pakaiannya begini tapi tutur katanya gitu ya Bu ya, ada perasaan malu. Even nanti orang bilang percuma hijrah tapi masih gini, biarkan saja, biarkan saja. Namanya juga proses, orang berproses itu susah Ibu, dan Allah melihat prosesnya dia, bukan hanya hasilnya. Orang berproses itu susah, maka orang yang sedang berproses itu perlu diapresiasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang, Bu Fatia, saya sekarang udah tutup aurat, iya, oh Masya Allah cantik banget, perlu diapresiasi. Coba bayangkan kalau, Bu aku sekarang udah tutup aurat, iya emang wajib, beda kan. Jadi perlu diapresiasi orang hijrah itu. Beda Bu, kita udah terbiasa sholat ya Bu ya, kita terbiasa sholat, mengerjakan sholat gampang. Tapi orang yang nggak pernah sholat tiba-tiba sholat, itu prosesnya nggak gampang Ibu, nggak gampang. Jadi ketika dia sholat, bahagia banget Bu Fatia sekarang aku udah sholat, iya alhamdulillah gitu. Coba kalau Bu aku udah sholat, iya emang kewajiban kan, beda Bu. Serius udah sholat, udah tenangkan, tenang banget Ibu, pas habis sholat tenang banget, itu penting banget Ibu, perlu diapresiasi. Makanya kadang-kadang kita kurang fair, kurang adil ya, bilang percuma dia sholat tapi pacaran, percuma dia nutup aurat, tapi itu kalimat yang mematikan, mematahkan sebetulnya. Padahal orang itu suka diapresiasi, suka. Bayangkan saya pernah kaget ketika ada orang lari-lari di sebuah kajian, Bu Fatia aku baru pertama ngaji loh. Iya ternyata ngaji itu enak, memang enak, tenangkan hatinya. Iya aku baru tahu kalau selingkuh nggak boleh gitu, baru tahu Bu. Terus apa kita, apa nggak gitu kan Bu, baru tahu kalau selingkuh nggak boleh, kan nanti dia nggak ngaji lagi. Oh iya, Islam itu menghargai sebuah kesetiaan, setia ya sama pasangan gitu. Iya insya Allah, saya insya Allah nggak selingkuh lagi gitu. Tapi kalau baru tahu selingkuh nggak boleh gitu, kan dia merasa minder banget kan Bu gitu. Tapi itulah Islam, tenang kan habis ngaji, tenang banget. Islam itu menghargai, mewajibkan kita setia dengan pasangan gitu. Setia ya, oke Ibu, pergilah udah dia, gak selingkuh lagi. Coba kalau kita bilang, selingkuh itu berdosa, zina itu haram gitu, dia besok gak mau ngaji lagi Bu. Berbeda dengan ibu-ibu nih, ibu-ibu ini solehah semua. Kalau udah levelnya seibu-ibu, itu udah gak usah dibaik-baikin lagi, gak usah. Kalau ada yang nanya, Bu Fatia boleh nggak ninggalin sholat? Kalau ibu-ibu yang nanya, saya bilang neraka tempatnya gitu Bu. Tapi kalau orang baru dia gitu kan Bu, baru mau sholat,
itu memang dibaik-baikin gitu, bahasa gampangnya gitulah. Orang yang belajar jalan itu kan masih dipegangin ya Bu, dititah lepas lagi, titah lagi lepas lagi. Tapi kalau udah yang bisa jalan, bisa lari, nggak perlu kita pegangin gitulah bahasa gampangnya. Berbeda orang yang udah bisa jalan sama baru belajar jalan, itu penyikapannya berbeda. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Gak terasa setengah 12, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa istiqomah mengikuti kajian di JGC ya Bu, setiap Sabtu pertama dan Sabtu-Sabtu berikutnya. Itu saja, kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.